Halo, gue Rian Dani Terawan dari Informatika ITERA angkatan 23 dan NIM 1231401444 dan di sini gue akan menjelaskan tentang dua metode CPU scheduling yaitu first come first served atau FCFS dan yang kedua adalah shortest job first preemptive. Oke. Di sini gue akan menjelaskan definition of CPU scheduling. CPU scheduling adalah suatu proses di mana CPU scheduler mengatur urutan eksekusi suatu CPU proses dan menempatkan proses lainnya dalam kondisi hold atau waiting state. Oke, without further ado, kita langsung aja masuk ke metode pertama yaitu FCFS atau first come first served. Definitionnya. Definition dari FCFS itu sendiri adalah metode secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Lalu, metode FCFS ini juga memiliki pros and cons-nya tersendiri atau keuntungan dan kelemahannya. Oke, pertama kita bahas dari keuntungannya pertama. Keuntungan dari FCFS adalah suatu metode yang bisa dibilang sederhana dan sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Namun FCFS juga memiliki kekurangannya, yaitu inefisiensi waktu. Dikarenakan proses yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih sedikit harus menunggu lebih lama karena datang lebih akhir atau berada di queue yang di belakang. Oke, di sini gue ada contoh simulasinya. Jadi di sini kita punya queue-nya terdiri dari P1 sampai P5. Lalu di sini perhatikan di clock-nya di bagian kanan bawah layar Anda ada clock 0. Di clock 0 P1 itu dalam kondisi running dan P2 sampai P5 menunggu atau ada di waiting state di dalam queue. Next di clock 10 P1 itu sudah selesai dieksekusi dan sekarang giliran dari P2. Lalu di clock 15 P1 dan P2 sudah selesai dieksekusi dan sekarang adalah giliran P3. Lalu di clock 23 P1 sampai 3 sudah selesai dan sekarang giliran P4. Dan di clock 26 akhirnya giliran P5 di mana P1 sampai P4 sudah selesai dieksekusi dan pada clock 32 P1 sampai P5 sudah semua dieksekusi. Lalu di sini ada Gantt chart-nya. Oke, sekarang kita masuk ke calculation-nya atau perhitungannya. Di sini kita ada waiting time. Kita akan mencari waiting time dengan rumus process start dikurangi arrival time dan dia bersifatnya kumulatif. Lalu yang kedua kita akan mencari turnaround time-nya dengan formula burst time ditambah waiting time. Oke, pertama-tama kita akan ke waiting time terlebih dahulu. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita punya PS atau process start. Yang perlu diperhatikan adalah clock yang ada di kanan bawah. Oke, jadi di formulanya adalah PS dikurang AT yaitu arrival time. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah clock di kanan bawah dan arrival time di tabel. Oke, pada P1 di clock menunjukkan angka kosong atau 0 dan di arrival time-nya P1 juga 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi waiting time dari P1 adalah 0. Begitupun seterusnya. Pada P2 kita punya clock 10 dikurang arrival time-nya 2 itu 8. Lalu pada P3 ada 15 dikurang 4 11. Lalu P4 23 dikurang 6 17 dan terakhir pada P5 ada 26 dikurang 8 itu 18. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menghitung turnaround time-nya dengan rumus burst time ditambah waiting time. Oke. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama burst time ada pada di tabel dan kedua waiting time yang barusan kita hitung. Oke. Jadi pada P1 terdapat di tabel bahwa burst time adalah 10 dan waiting time yang baru kita hitung P1 adalah 0. Jadi 10 ditambah 0 adalah 10. Jadi turnaround time dari P1 adalah 10 dan begitu pun seterusnya. Untuk P2 kita ada burst time 5 dan waiting time 8 tambah jadi 13. Lalu P3 ada 8 dan 11 jadi 19. P4 ada 3 ada 17 jadi 20. Dan terakhir P5 kita ada 6 dan 18 dijumlahkan menjadi 24. Lalu di sini untuk visualisasi yang lebih jelasnya kita buat tabel. Di sini kita ada waiting time dan kita ada turnaround time-nya yang sudah kita hitung. Dan sekarang kita akan mencari average-nya. Jadi untuk mencari average waiting time-nya kita jumlahkan semua waiting time dari P1 sampai P5 dan didapat hasil 10,8. Lalu untuk turnaround time-nya dengan angka yang sama kita akan menjumlahkan turnaround time P1 sampai P5 dan akan dibagi 5 dan menunjukkan hasil 17,2. Oke, sekarang kita masuk ke shortest job first preemptive. Definitionnya SGF preemptive adalah sebuah metode di mana proses dengan burst time terendah akan diprioritaskan dan jika terdapat proses baru dengan burst time yang lebih rendah, dengan burst time yang lebih rendah dibandingkan dengan proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi akan digantikan oleh proses yang baru karena proses yang baru memiliki burst time yang lebih rendah. Lalu seperti metode FCFS yang sebelumnya dijelaskan, SGF preemptive ini juga memiliki pros and cons-nya tersendiri. Jadi pros dari SGF preemptive ini adalah dapat meminimalisir rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time dengan selalu memprioritaskan proses dengan burst time yang terendah. Jadi waktu yang dimakan untuk semua proses selesai atau selesai dieksekusi itu jadi lebih efisien dan lebih cepat jika dibandingkan dengan metode FCFS. Seharusnya itu secara teori. Nanti kita akan lihat bagaimana datanya. Di sini kita akan mensimulasikannya lagi. Kita ada perhatikan clock di bawah kanan. Di clock 0 P1 itu running. Lalu di clock 2 P2 itu arrive dengan burst time 5
dibandingkan dengan P1 yaitu burst time-nya tersisa 8, maka P2 akan diprioritaskan dari P1 dan P1 akan kembali ke antrian. Lalu di clock 4, P3 sudah arrive, tapi jika kita bandingkan dengan P2 yang sedang dijalankan, yaitu tersisa 2 ya, tersisa 2, itu sudah jelas P2 akan terus berjalan karena burst time-nya lebih pendek. Oke, lalu pada clock 6, P4 itu sudah masuk dengan burst time hanya 3. Maka P1 dan P3 harus mundur dan membiarkan P4 untuk maju ke depan dalam antrian. Lalu di clock 7, P2 sudah selesai dieksekusi, dan sekarang adalah giliran P4 untuk dieksekusi. Oke, pada clock 8, P5 sudah masuk, sudah arrive, dengan burst time hanya 6, dibandingkan P1 dan P3 yaitu 8, maka mereka harus mundur dan kembali memberikan antrian kepada P5 untuk maju ke depan. Lalu pada clock 10, proses 4 atau P4 sudah selesai dieksekusi, dan sekarang giliran P5 untuk dieksekusi. Lalu pada clock 16, P5 sudah selesai dieksekusi, dan sekarang giliran P1 untuk dieksekusi. Dan pada clock 24, P1 sudah selesai, dan sekarang giliran P3. Dan pada clock 32, P3 dan seluruh antrian sudah selesai dieksekusi. Dan berikut adalah visualisasi dari Gantt chart-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke calculation atau perhitungan. Di sini sama kita akan menghitung waiting time dan turnaround time-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke waiting time-nya. Dan kita akan membutuhkan bantuan dari Gantt chart yang baru kita buat. Di sini P1 yang harus kita perhatikan adalah proses start-nya. Oke, kita lihat P1 ada proses start di 16, di clock 16 dan di 2. Jadi kita kurangkan saja 16 dikurang 2 menjadi 14. 14 lalu kita kurangkan dengan arrival time-nya yaitu 0. Jadi waiting time dari P1 adalah 14. Dan begitu pun seterusnya. Lalu pada P2, proses startnya ada di 2, dan arrival time-nya pun ada di 2, dikurangkan menjadi 0. Lalu pada P3, kita ada 24, dikurang 4 menjadi 20. Pada P4 kita ada 7 dan 6, dikurangkan menjadi 1. Dan terakhir P5 kita ada 10 dan 8, yang menjadi 2. Oke, sekarang kita bergerak ke turnaround time-nya. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah burst time yang ada di tabel, dan waiting time yang baru kita hitung. Oke, untuk P1 kita ada burst time-nya 10, dan waiting time-nya adalah 14. Dijumlahkan menjadi 24 dan begitu pun seterusnya. Untuk P2 kita ada 5 dan 0 menjadi 5. Selanjutnya P3 kita ada 8 dan 20 menjadi 28. P4 3 dan 1 menjadi 4, dan terakhir P5 6 dan 2 dijumlahkan menjadi 8. Oke, di sini untuk mempermudah visualisasi kita buatkan tabel lagi. Sini ada waiting time dan turnaround time yang sama-sama baru kita hitung. Di sini untuk average sama, kita menjumlahkan P1 sampai P5 waiting time dan turnaround time-nya, dan ini adalah hasil yang kita dapat. Oke, jadi dapat kita simpulkan setelah kita menghitung waiting time dan turnaround time dari kedua metode yaitu FCFS atau first come first serve dan metode SJF preemptive atau shortest job first, kita mendapatkan dua tabel data ini, dan dapat kita simpulkan bahwa SJF preemptive atau shortest job first preemptive adalah yang lebih efisien dari kedua metode tersebut. Dapat kita lihat dari data-data yang tertera, khususnya di average waiting time dari SJF dan turnaround time-nya. Di kesimpulannya, SJF lebih efisien dari FCFS. Oke, mungkin itu saja, dan terakhir ini di page ini, get in touch with me. Kalian bisa kontak gue, ada nomor WA gue, dan ada IG gue, dan terakhir kalau mau main bareng, game bareng, ada username Mobile Legends gue. Oke. Dan terakhir, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.